Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kembali kita akan merenungkan sebagian firman Tuhan. Kita akan merenungkan sebagian firman Tuhan dari kitab Roma pasal 15. Kitab Roma pasal 15 ayat 1 sampai dengan 6. Sebelum kita mulai renungan pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami datang menghadap Engkau ya Bapa. Kami berterima kasih Engkau telah mengumpulkan kami dalam renungan sebagian dari firman-Mu melalui daring. Bimbinglah kami ya Bapa, berkatilah kami semua, sehingga kami dapat meresapi renungan dari sebagian firman-Mu pada pagi hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Kami serahkan semuanya ini ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mulai renungan pada pagi hari ini, akan saya bacakan firman Tuhan dari kitab Roma pasal 15 ayat 1 sampai dengan 6. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melaksanakannya dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini renungan kita berjudul Saling Menanggung Beban. Saling menanggung beban. Alkisah seekor singa mengaum di tengah rimba belantara karena terjerat oleh jebakan pemburu. Ia meronta tetapi tidak berhasil melepaskan diri. Singa itu terus meronta tapi tetap tidak dapat melepaskan diri. Dalam kepasrahannya muncullah seekor tikus. Tikus itu mengerat tali jebakan
memutuskan jaring perangkap, dan bebaslah sang singa. Perhatikan si tikus. Ia lemah dibandingkan singa yang perkasa. Namun kuat atau lemah bukan diukur dari bentuk tubuh dan keperkasaan, melainkan soal hati. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita ketahui bahwa kuat atau lemah itu bukan diukur dari bentuk tubuh dan keperkasaan, melainkan soal hati, sebagaimana kisah kita antara singa dan tikus tadi. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Demikian seruan Paulus kepada jemaat di Roma. Jadi siapa yang kuat? Yang kuat apakah mereka yang kaya, atau mereka yang berkuasa, atau mereka yang pandai? Tentu bukan. Mereka yang kuat adalah mereka yang punya hati. Orang yang kuat adalah mereka yang punya hati untuk menolong sesamanya. Kita wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Jadi kita wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Mengapa? Karena Kristus sudah memberi hatinya bagi kita. Jadi karena Kristus sudah memberi hatinya kepada kita, kita wajib menanggung orang yang tidak kuat. Tidak ada lagi alasan untuk berpangku tangan dan mengedepankan kelemahan dan keterbatasan kita sebagai alasan untuk memosisikan diri lemah. Kita wajib dalam Kristus, kita telah dikuatkannya. Adakah sesama Anda yang saat ini membutuhkan pertolongan? Adakah tetangga Anda yang saat ini membutuhkan kehadiran Anda? Atau adakah musuh Anda yang membutuhkan pertolongan Anda? Jangan tunda, jangan batasi, jangan bentengi. Kita wajib menanggung setiap kelemahan sesama, siapapun sesama kita itu. Kasih dan kekuatan Yesus dalam diri kita terbuka bagi semua orang. Amin. Demikianlah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, renungan kita pada pagi hari ini. Dan untuk mengakhiri, marilah kita kembali menghadap ke hadapan Tuhan. Bapa yang di surga, kembali kami datang menghadap Engkau. Kami berterima kasih, Engkau telah menuntun kami semua. Engkau telah berfirman pada pagi hari ini. Biarlah firman Bapa yang di surga pada pagi hari ini melengkapi kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Bapa. Dan kalau sebentar lagi kita akan pulang masing-masing, biarlah Bapa mengantar kami sehingga kami selamat sampai di rumah. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.